Selamat datang kembali para pencari kisah di kanal Misteri Nusantara. Malam ini, kita akan menyusuri lorong-lorong misteri yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan Indonesia. Bersiaplah, karena kita akan menelusuri sebuah kisah yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kisah yang akan membawa kita ke salah satu rute paling terkenal dan menakutkan di Indonesia, Tol Cipali. Keluarga Sutanto, sebuah keluarga sederhana dari Jakarta, memutuskan untuk mudik ke kampung halaman di Jawa Tengah. Tidak menyadari bahwa perjalanan mereka akan menjadi lebih dari sekedar perjalanan biasa. Pada suatu malam yang kelam, dengan langit yang diliputi awan tebal dan angin yang berhembus membawa desauan daun kelapa, mereka memulai perjalanan mereka. Di dalam mobil, aroma tempe goreng dan nasi bungkus menyatu dengan bau aspal basah, menciptakan suasana yang sangat Indonesia. Tapi, ketika jam menunjukkan pukul tengah malam, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Suara gamelan pelan terdengar dari kejauhan, seolah-olah mengikuti setiap putaran roda mobil mereka. Bayangan-bayangan tak kasat mata mulai bergerak di tepi jalan, dan suara bisikan yang tak jelas asalnya mulai menggema di telinga. Keluarga Sutanto, yang awalnya penuh dengan cerita dan tawa, kini terdiam, menatap kosong ke depan, menyadari bahwa mereka tidak sendirian di jalan tol ini. Ikuti kisah mereka di Misteri Tol Cipali. Malam Keluarga Sutanto, sebuah perjalanan yang akan membawa Anda ke sudut-sudut gelap dari kepercayaan dan mitos Indonesia yang telah turun-temurun. Nyalakan lampu Anda dan siapkan diri untuk pengalaman yang tidak akan pernah Anda lupakan. Pada tanggal 10 Mei 2019, keluarga Sutanto merencanakan untuk merayakan Lebaran bersama sanak saudara di kampung halaman mereka di Jawa Tengah. Jakarta, yang biasanya riuh dengan kebisingan dan aktivitas, mulai terasa lebih tenang menjelang hari raya. Pak Sutanto, sang kepala keluarga, bersama istri dan 2 anaknya, berencana untuk meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota demi menghabiskan waktu bersama keluarga besar. Sehari sebelum keberangkatan, mereka sibuk mempersiapkan segala kebutuhan. Pasar Tanah Abang menjadi tujuan utama untuk berbelanja pakaian baru dan oleh-oleh khas Jakarta. Di sela-sela keramaian pasar, Bu Sutanto merasa ada yang berbeda. Ada rasa tidak nyaman yang muncul, namun dia mengabaikannya, menganggap itu hanya lelah karena persiapan. Namun, malam sebelum keberangkatan, Bu Sutanto mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, dia melihat jalan tol yang sepi dan mendengar suara gamelan yang merdu namun sayu. Dia terbangun dengan perasaan cemas, tetapi memutuskan untuk tidak menyebutkannya kepada suaminya, khawatir akan dianggap terlalu khawatir. Pagi harinya, Pak Sutanto memeriksa mobil dengan teliti. Kendati pandemi COVID-19 sedang berlangsung, ia merasa perjalanan mudik kali ini akan berbeda. Ada firasat yang mengganggu pikirannya, tetapi sebagai kepala keluarga, ia tidak ingin menimbulkan kecemasan bagi istri dan anak-anaknya. Ia mencoba menghilangkan kekhawatiran dengan doa dan harapan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Ketika keluarga Sutanto akhirnya berangkat, suasana di dalam mobil dipenuhi dengan tawa dan cerita. Lagu-lagu Indonesia menggalun lembut dari radio, menemani perjalanan mereka. Namun, di dalam hati masing-masing, ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah sebuah peringatan tak kasat mata sedang mengintai mereka di perjalanan mereka yang panjang menuju kampung halaman. Matahari baru saja menunjukkan sinarnya yang hangat di pagi hari ketika keluarga Sutanto memulai perjalanan mereka. Jakarta yang biasanya padat dan bising, hari itu terasa lebih damai. Mungkin karena banyak warganya yang telah lebih dulu mudik. Pak Sutanto mengemudikan mobilnya dengan hati-hati, sambil sesekali melempar canda
untuk menghibur anak-anaknya yang masih setengah mengantuk. Namun, tidak lama setelah mereka meninggalkan kota, lalu lintas mulai tersendat. Jalan tol yang biasanya lancar kini berubah menjadi lautan kendaraan yang bergerak perlahan. Jam menunjukkan pukul 10 pagi dan mereka baru saja melalui Bekasi. Pak Sutanto, yang biasanya sabar, mulai merasa gelisah. Ia ingat betul bahwa mereka harus melewati beberapa titik yang sering macet di sepanjang tol Cipali. Merasa tidak ingin terjebak dalam kemacetan yang mungkin akan berlangsung berjam-jam, Pak Sutanto memutuskan untuk mencari jalan alternatif. Ia menyalakan GPS dan mulai mencari rute yang bisa memotong waktu perjalanan. GPS menunjukkan sebuah jalan kecil yang melintasi beberapa desa dan hutan, yang bisa menghubungkan mereka kembali ke tol di titik yang lebih jauh. Bu Sutanto merasa ragu. "Apakah itu aman, Mas?" tanyanya dengan suara yang khawatir. Namun, Pak Sutanto, yang biasanya mengandalkan instingnya, meyakinkan keluarganya bahwa ini adalah keputusan yang tepat. "Lebih baik kita mencoba daripada terjebak di sini berjam-jam," ujarnya. Mereka pun meninggalkan tol dan memasuki jalan desa yang sempit. Pemandangan hijau di kedua sisi jalan memberikan kesan menenangkan. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Jalan itu terasa sangat sepi. Tidak ada kendaraan lain yang terlihat. Suasana desa yang biasanya ramai dengan aktivitas penduduk, hari itu terasa lengang dan hening. Anak-anak Sutanto mulai merasa tidak nyaman. "Papa, kenapa di sini sepi sekali?" tanya si bungsu. Pak Sutanto mencoba tetap tenang dan menjawab, "Mungkin karena banyak yang mudik, Nak." Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Seiring perjalanan mereka semakin jauh, memasuki pedesaan. Suasana semakin terasa berbeda. Hutan di kedua sisi jalan terasa semakin lebat. Dan sesekali mereka melewati patung-patung kecil yang terlihat di beberapa rumah penduduk. Patung yang dalam budaya Jawa dikenal sebagai penjaga desa. Bu Sutanto mulai berdoa dalam hati, berharap keputusan mereka mengambil jalan ini tidak membawa malapetaka. Dan ketika matahari mulai condong ke barat, sebuah kejadian tak terduga menanti mereka, sesuatu yang akan mengubah perjalanan mudik mereka menjadi sebuah kisah yang tidak akan pernah terlupakan. Saat matahari mulai condong ke barat, perut keluarga Sutanto mulai terasa lapar. Mereka belum makan sejak pagi karena terburu-buru meninggalkan Jakarta. Pak Sutanto, yang telah mengemudi tanpa henti, juga merasa lelah. Dalam suasana hening yang menyelimuti pedesaan, mereka melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tampaknya satu-satunya tanda kehidupan di sepanjang jalan sunyi ini. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. "Mungkin kita bisa makan siang di sini dan istirahat sebentar," kata Pak Sutanto, sambil mengarahkan mobil ke arah warung tersebut. Warung itu terlihat lusuh namun bersih, dengan beberapa meja kayu dan bangku bambu. Di atas warung, tergantung lampu minyak yang memberikan cahaya hangat. Sang pemilik warung, seorang wanita tua dengan kerudung batik, menyambut mereka dengan senyum yang ramah namun terlihat lelah. "Selamat datang," ucapnya. Langka sekali ada pengunjung di masa pandemi ini. Banyak yang takut untuk bepergian jauh. Mendengar kata pandemi, keluarga Sutanto merasa sedikit tidak nyaman. Mereka ingat bahwa di tahun 2019 ini, Indonesia, seperti banyak negara lain di dunia, tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Mereka sebenarnya juga ragu untuk mudik, tapi keinginan untuk bersama keluarga di kampung halaman terasa lebih kuat. Bu Sutanto memesan beberapa porsi nasi campur, sambil mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang kembali menghantui pikirannya. Anak-anaknya sibuk bermain di sekitar warung, menikmati jeda dari perjalanan yang panjang. Saat makan siang, sang pemilik warung mulai bercerita. "Jalan ini jarang dilalui sejak pandemi," katanya.
Banyak cerita dari para pengendara yang melihat dan mendengar hal-hal aneh di sepanjang jalan ini. Saya sendiri tidak percaya, tapi banyak yang bilang jalan ini dihuni oleh penunggu yang tidak suka diganggu. Kata-kata pemilik warung itu membuat keluarga Sutanto semakin tidak nyaman. Pak Sutanto mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan menganggapnya sebagai mitos desa biasa. Namun, Bu Sutanto merasa firasat buruk yang ia abaikan sebelumnya semakin kuat. Ia melirik ke arah suaminya, berharap mereka bisa melanjutkan perjalanan tanpa kejadian lebih lanjut. Setelah makan dan beristirahat sejenak, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, suasana di dalam mobil sudah berubah. Cerita dan tawa yang sebelumnya mengisi perjalanan mereka, kini berganti dengan keheningan dan tatapan was-was ke jendela, seolah-olah mereka semua menunggu sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Setelah meninggalkan warung di tepi jalan, suasana di dalam mobil keluarga Sutanto terasa berbeda. Langit mulai menggelap, dan jalan di depan mereka tampak semakin sepi. Pak Sutanto mengemudi dengan konsentrasi penuh, mencoba menghindari pikiran-pikiran negatif yang mulai muncul di benaknya. Perjalanan melalui jalan desa yang mereka ambil sebagai alternatif dari tol Cipali tampaknya lebih lama dari yang diharapkan. Peta di GPS sesekali kehilangan sinyal, membuat Pak Sutanto harus bergantung pada insting dan tanda-tanda jalan yang jarang sekali ditemui. Bu Sutanto, yang duduk di sebelah suaminya, mencoba untuk tenang. Namun, di dalam hatinya, rasa khawatir yang dia rasakan sejak awal perjalanan semakin menguat. Dia mengingat kembali mimpi aneh dan perasaan tidak nyaman yang dia rasakan sebelum mereka berangkat. Mungkin kita seharusnya tidak mudik tahun ini, pikirnya, mengingat situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia dan dunia. Anak-anak mereka yang sebelumnya riang dengan cerita dan permainan, kini terdiam. Mereka merasakan atmosfer yang berubah di dalam mobil. Kedua anak itu saling pandang, seolah-olah berbagi kekhawatiran yang sama. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, mereka kembali memasuki jalan tol. Pak Sutanto merasa lega, berharap bahwa mereka akan segera tiba di kampung halaman. Namun, jalan tol yang biasanya ramai, malam itu terasa sangat berbeda. Kendaraan lain sangat jarang mereka temui, memberikan kesan yang suram dan menakutkan. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sesosok bayangan berdiri di pinggir tol. Pak Sutanto mengurangi kecepatan mobil, berusaha melihat lebih jelas. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita berkebaya, wajahnya tidak jelas, berdiri dengan tenang di pinggir jalan. Bu Sutanto menarik nafas dalam-dalam, rasa takut yang dia coba tahan kini meledak. "Jangan lihat ke sana," bisiknya dengan suara gemetar. Pak Sutanto, dengan keberanian yang dibuat-buat, mempercepat mobil, meninggalkan bayangan itu jauh di belakang. Jantung semua penumpang di dalam mobil berdetak kencang. Mereka semua tahu, cerita tentang hantu tol Cipali bukan sekadar mitos. Malam itu, mereka menjadi saksi dari kisah horor yang akan terpatri dalam memori mereka selamanya. Selama sisa perjalanan, tidak ada yang berbicara. Setiap detik terasa seperti jam, sampai akhirnya mereka tiba di kampung halaman. Ketika keluarga Sutanto akhirnya sampai di rumah, mereka disambut dengan hangat oleh keluarga besar mereka. Namun, cerita tentang perjalanan mereka di malam itu menjadi kisah yang mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Sebuah cerita yang terlalu menyeramkan untuk diceritakan. Setelah malam yang penuh ketegangan dan rasa takut, keluarga Sutanto mencoba menenangkan diri di rumah keluarga besar mereka di Jawa Tengah. Tawa dan cerita dari sanak saudara perlahan menggantikan suasana mencekam yang mereka alami di perjalanan. Namun, di balik senyum dan sapaan hangat, mata Pak Sutanto dan Bu Sutanto saling bertukar pandang, berbagi rahasia yang keduanya sepakat untuk menyimpannya dalam-dalam. Malam itu,
Setelah acara makan malam bersama, Pak Sutanto memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar kampung. Udara malam yang sejuk dan bintang-bintang di langit memberikan sedikit kenyamanan. Namun, pikirannya masih melayang ke peristiwa di tol. Dia bertemu dengan Pak Joko, tetangga lama yang dikenalnya sejak kecil. Pak Joko, yang dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang cerita-cerita mistis setempat, mendengarkan dengan seksama ketika Pak Sutanto, dengan ragu-ragu, menceritakan pengalamannya. "Ah, hantu tol Cipali," gumam Pak Joko dengan nada serius. "Sudah banyak cerita tentang penampakan di sana. Banyak yang percaya itu arwah yang tidak tenang, yang tersesat atau mencari keadilan." Pak Sutanto merasa bulu kuduknya berdiri. "Apakah itu benar, Pak?" tanyanya. Suaranya bergetar sedikit. Pak Joko menatap ke kejauhan, lalu berkata, "Di dunia kita, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Terkadang, lebih baik kita menghormati hal-hal yang tidak kita mengerti daripada mencoba mencari penjelasan." Malam itu, Pak Sutanto kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Dia memutuskan untuk lebih berhati-hati saat kembali ke Jakarta nanti. Mungkin untuk sementara, mereka akan menghindari tol Cipali, paling tidak sampai rasa takut itu pudar dari ingatan mereka. Sementara itu, Bu Sutanto, yang merasa tidak bisa berbagi pengalamannya dengan siapapun, menemukan kenyamanan dalam kegiatan rumah. Dia menghabiskan waktu lebih banyak di dapur, memasak, dan bercerita dengan kerabat. Namun dalam kesendirian malam, ketika semua telah tidur, dia sering terjaga, mendengarkan suara-suara malam, dan bertanya-tanya apakah ada lebih banyak misteri di dunia ini yang tersembunyi di balik tirai kegelapan. Hari-hari berlalu, dan tibalah saatnya keluarga Sutanto kembali ke Jakarta. Dengan hati yang berat, mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang. Pak Sutanto memilih rute yang berbeda, menghindari tol Cipali. Mereka memilih jalan yang lebih ramai, meskipun itu berarti perjalanan akan memakan waktu lebih lama. Sepanjang jalan, mereka tidak banyak berbicara. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri, memproses pengalaman yang telah mengubah pandangan mereka tentang dunia. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah mereka di Jakarta, ada rasa lega yang bercampur dengan kelelahan. Malam itu, sebelum tidur, Pak Sutanto berbisik pada Bu Sutanto. "Mungkin ada beberapa hal di dunia ini yang lebih baik kita tidak tahu." Bu Sutanto hanya mengangguk, menyetujui. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka kali ini telah membawa lebih dari sekedar kenangan. Ini adalah pengalaman yang akan terus menghantui mereka. Sebuah cerita yang akan menjadi bagian dari sejarah keluarga Sutanto. Diceritakan dalam bisikan dan diingat dalam keheningan. Perjalanan pulang keluarga Sutanto ke Jakarta terasa berbeda. Suasana hati mereka masih dibayangi oleh peristiwa misterius yang terjadi di tol Cipali. Pak Sutanto, yang biasanya tenang dan terkendali, kini terlihat sering melihat ke kaca spion, seolah-olah dia mengharapkan atau mungkin takut akan melihat sesuatu. Saat matahari mulai terbenam dan cahaya mulai memudar, perjalanan mereka memasuki wilayah yang lebih sepi. Langit berubah menjadi warna merah keunguan, menciptakan suasana yang agak surrealis. Jalan yang mereka lalui kini berada di antara hamparan sawah dan pepohonan yang rindang, jauh dari keramaian kota. Tiba-tiba, anak mereka yang paling muda, Rani, berteriak dari bangku belakang. "Papa, lihat, ada yang di sana," katanya, menunjuk ke arah sawah di sisi jalan. Semua mata langsung tertuju ke arah yang ditunjuk Rani. Di kejauhan, di antara pematang sawah, tampak sosok yang tidak jelas bentuknya, seperti bayangan yang bergerak perlahan. Pak Sutanto menghentikan mobil. Mereka semua menatap ke arah bayangan itu, dengan napas yang tertahan. Sosok itu tampak seperti wanita,
bergerak lambat dan anggun di antara padi yang menguning. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar tentang gerakannya. Seolah-olah dia melayang daripada berjalan. Bu Sutanto menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan anak-anaknya. Mungkin itu hanya orang desa yang sedang berjalan, katanya. Meski suaranya terdengar tidak yakin, namun ketika mereka terus menatap, sosok itu tiba-tiba berhenti dan tampak berbalik menghadap mereka. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi ada kilatan cahaya yang tampak seperti mata yang menatap langsung ke arah mereka. Seketika itu, sebuah rasa dingin menyelubungi mobil, membuat mereka semua merinding. Pak Sutanto, tanpa berpikir lagi, langsung menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang, meninggalkan sosok misterius itu di belakang. Dalam hati, Pak Sutanto berharap itu hanya halusinasi atau bayangan biasa. Namun, di dalam hatinya, dia tahu itu lebih dari itu. Sisanya perjalanan berlangsung dalam keheningan. Tidak ada yang berani membahas apa yang mereka lihat. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri, mencoba memproses pengalaman itu. Malam itu, setelah tiba di rumah mereka di Jakarta, keluarga Sutanto mencoba untuk kembali ke rutinitas normal. Namun, bayangan yang mereka lihat di perjalanan pulang terus menghantui pikiran mereka. Pak Sutanto sering terbangun di malam hari, merasa seperti ada yang mengawasinya dari jendela. Bu Sutanto, yang biasanya tidak percaya akan hal-hal mistis, mulai mencari informasi tentang legenda dan cerita setempat. Dan di sana, di antara halaman-halaman buku tua dan cerita dari internet, mereka mulai menyadari bahwa mungkin apa yang mereka lihat bukan hanya penampakan biasa. Mungkin, hanya mungkin, mereka telah menyaksikan salah satu roh yang belum tenang, yang berkeliaran di daerah itu. Hari-hari berlalu sejak keluarga Sutanto kembali ke Jakarta. Namun bayang-bayang perjalanan mereka yang misterius terus menghantui setiap sudut pikiran mereka. Rumah yang biasanya menjadi tempat perlindungan dan kehangatan kini terasa berbeda. Seolah-olah ada energi lain yang telah mengikuti mereka pulang. Pak Sutanto, yang biasanya tenang dan logis, mulai merasa gelisah. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk yang sama berulang kali. Sosok wanita di sawah yang menatap ke dalam jiwanya. Dia mulai menghindari melihat ke cermin, khawatir akan melihat lebih dari sekedar refleksi dirinya sendiri. Bu Sutanto, yang lebih sensitif terhadap perasaan, mulai merasakan kehadiran yang tidak diundang. Di sudut-sudut rumah, terkadang dia merasakan seakan ada yang sedang mengamatinya. Suasana rumah yang biasanya ceria dan hangat kini terasa dingin dan sunyi. Anak-anak mereka, Rani dan Bima, juga merasakan perubahan. Rani, yang biasanya ceria dan penuh energi, kini menjadi lebih pendiam. Dia sering terlihat melamun, seakan-akan pikirannya berkutat pada sesuatu yang jauh dan dalam. Bima, si sulung, yang biasanya pemberani, kini sering terbangun di tengah malam, mengatakan bahwa dia mendengar bisikan yang tidak bisa dia mengerti. Suatu malam, ketika angin malam berhembus kencang dan hujan mulai turun, kejadian yang lebih menegangkan terjadi. Keluarga Sutanto sedang berkumpul di ruang tamu, mencoba menonton televisi untuk mengalihkan pikiran mereka dari kegelisahan yang terus mengikuti. Tiba-tiba, televisi mereka mati sendiri, dan lampu di rumah mulai berkedip-kedip. Bu Sutanto menjerit ketakutan ketika dia melihat bayangan hitam melintas di balik jendela. Pak Sutanto dengan cepat berdiri dan mencoba untuk menenangkan keluarganya. "Tetap di sini," katanya, mencoba terdengar tenang. "Saya akan periksa." Dia berjalan menuju jendela, hati-hati mencoba melihat keluar. Di luar, hujan turun dengan deras, petir menyambar, memberikan kilatan cahaya yang menerangi halaman. Dan di sana, di tengah kilatan cahaya, Pak Sutanto melihatnya lagi. Sosok wanita yang sama yang mereka lihat di sawah, berdiri di tengah halaman, menatap langsung ke arahnya. Nafasnya tercekat,
Pak Sutanto mundur beberapa langkah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika dia berbalik, dia melihat keluarganya, wajah mereka pucat pasi, mata mereka terpaku pada sesuatu di belakangnya. Dengan perlahan, dia berbalik dan di sana, di ambang pintu, berdiri sosok wanita itu, basah oleh hujan, matanya yang kosong, menatap langsung ke arah mereka. Sebuah bisikan dingin menggema di ruangan itu, mengisi udara dengan ketegangan yang tak terlukiskan. Sebelum Pak Sutanto bisa bergerak atau berkata apa-apa, sosok itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Keluarga itu terpaku di tempat. Hati mereka berdebar kencang. Pikiran mereka berkecamuk dengan ketakutan dan kebingungan. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka duduk bersama di ruang tamu, menyalakan semua lampu, takut dengan kegelapan dan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Apakah mereka benar-benar melihat penampakan? Atau apakah itu hanya imajinasi mereka yang lelah? Apa maksud dari kehadiran misterius ini? Dan yang paling penting, setelah malam yang penuh teror itu, keluarga Sutanto tidak bisa lagi mengabaikan apa yang telah terjadi. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sosok misterius yang tampaknya mengikuti mereka sejak perjalanan dari Tol Cipali. Pak Sutanto, dengan ragu-ragu, memulai pencarian informasi. Dia menghubungi beberapa kenalan di kampung halaman dan mulai menyelidiki sejarah Tol Cipali. Dalam pencariannya, dia menemukan cerita tentang seorang wanita yang dikenal sebagai Sundari, legenda lokal yang mengatakan bahwa dia adalah roh yang tersesat, mencari keadilan atas sebuah tragedi yang menimpanya di dekat tol tersebut. Menurut cerita, Sundari adalah seorang wanita muda yang mengalami kecelakaan fatal di tol beberapa tahun yang lalu. Kisahnya menjadi legenda urban di kalangan pengendara yang sering melintasi Tol Cipali. Mereka mengatakan bahwa roh Sundari sering muncul pada malam-malam tertentu, berkeliaran di sepanjang tol, menampakkan diri kepada pengendara yang lewat. Dengan informasi ini, Pak Sutanto mulai merasa bahwa apa yang mereka alami mungkin lebih dari sekadar kebetulan. Mungkin dengan beberapa cara, mereka telah menarik perhatian Sundari selama perjalanan mereka. Keluarga Sutanto sekarang mengerti bahwa mereka mungkin terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar peristiwa aneh, memutuskan untuk kembali ke lokasi kecelakaan Sundari. Mereka berharap dengan mengunjungi tempat itu, mereka mungkin dapat menemukan cara untuk membebaskan diri mereka dari roh yang tampaknya telah terikat pada mereka. Malam itu, mereka berkumpul di mobil. Hati-hati bergerak menuju Tol Cipali. Langit terasa lebih gelap dari biasanya, dan udara terasa berat dengan ekspektasi. Ketika mereka mendekati lokasi di mana kecelakaan itu dikatakan terjadi, mereka semua merasa sebuah kehadiran yang kuat, sebuah perasaan yang hampir bisa diraba. Pak Sutanto memperlambat laju mobilnya, dan mereka semua menatap keluar jendela. Di kejauhan, di tepi tol, mereka melihatnya lagi, sosok Sundari, berdiri dengan gaun yang usang dan mata yang kosong. Dia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah mereka, seakan ingin menyampaikan sebuah pesan. Mobil berhenti, dan dalam keheningan yang menegangkan, mereka mendengar sebuah bisikan, lembut namun jelas. "Tolong aku." Kata-kata itu bergema di dalam mobil. Rasa dingin menyelimuti mereka semua. Keluarga Sutanto sekarang sadar bahwa Sundari mungkin membutuhkan bantuan mereka untuk menemukan kedamaian. Memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan wanita malang itu, berharap bisa menemukan cara untuk membantu rohnya beristirahat dengan tenang. Mereka meninggalkan Tol Cipali malam itu dengan perasaan campur aduk, ketakutan, belas kasihan, dan tekad. Kisah mereka dengan Sundari belum berakhir.
Ini hanyalah bab baru dalam kisah misterius yang mengikat mereka dengan roh yang tersesat ini. Dengan tekad yang baru, keluarga Sutanto mulai menyelidiki kehidupan Sundari lebih dalam. Mereka mengunjungi desa terdekat dengan Tol Cipali, mencari tahu tentang kehidupannya sebelum tragedi yang menimpanya. Di desa itu, mereka bertemu dengan beberapa penduduk tua yang masih ingat tentang Sundari. Seorang nenek yang mereka temui, Mbah Srina, menceritakan bahwa Sundari dulunya adalah seorang gadis desa yang ceria dan penuh kehidupan. Tragedi itu terjadi ketika Sundari dalam perjalanan pulang dari kerja di kota. Kecelakaan yang merenggut nyawanya terjadi di malam yang gelap dan hujan deras. Tepat di jalan tol tempat keluarga Sutanto pertama kali melihat penampakannya. Mendengar cerita ini, Bu Sutanto merasa tergerak. Dia merasa ada ikatan emosional yang tak terjelaskan dengan Sundari. Mungkin karena sebagai ibu, dia bisa merasakan kehilangan dan kesedihan yang mendalam dari seorang wanita yang tak sempat menyampaikan kata perpisahan kepada keluarganya. Keluarga Sutanto, dengan bantuan Mbah Srinah dan beberapa penduduk desa, memutuskan untuk mengadakan upacara kecil untuk Sundari di lokasi kecelakaannya. Mereka berharap melalui upacara ini, roh Sundari dapat merasa diperhatikan dan akhirnya menemukan kedamaian. Pada malam upacara, mereka berkumpul di tepi Tol Cipali. Angin malam berhembus lembut, membau aroma bunga melati dan dupa yang mereka bakar. Pak Sutanto dan keluarganya bersama beberapa penduduk desa, menyalakan lilin dan meletakkannya di tempat kecelakaan Sundari. Mereka berdoa dalam diam, masing-masing dengan pikiran dan harapan mereka sendiri. Bu Sutanto, dengan mata berkaca-kaca, berbisik, "Sundari, temukan jalanmu ke tempat yang damai. Kamu tidak lagi sendiri dan kisahmu tidak akan terlupakan." Seiring berjalannya upacara, sebuah perasaan damai mulai menyelimuti tempat itu. Cahaya lilin berkelap-kelip di kegelapan, menciptakan suasana yang sakral dan menenangkan. Ketika upacara berakhir, mereka merasa seakan ada beban yang terangkat dari bahu mereka. Di langit, bintang-bintang tampak lebih terang, dan bulan purnama bersinar dengan cahayanya yang lembut. Saat mereka bersiap untuk kembali ke rumah, Bu Sutanto melirik sekali lagi ke tempat di mana lilin-lilin itu masih menyala. Dan di sana, di balik cahaya lilin, dia melihat sosok Sundari. Kali ini tidak lagi tampak menyedihkan atau menakutkan. Sundari tersenyum, seakan mengucapkan terima kasih, sebelum akhirnya menghilang perlahan ke dalam cahaya bulan. Keluarga Sutanto kembali ke rumah mereka dengan hati yang lebih ringan. Mereka merasa bahwa dalam upaya mereka membantu Sundari, mereka juga telah menemukan cara untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Dari kejadian itu, mereka belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan misteri-misteri yang ada di dalamnya. Cerita tentang Sundari, hantu Tol Cipali, menjadi bagian dari kisah keluarga Sutanto. Sebuah cerita tentang belas kasih, kesedihan, dan akhirnya kedamaian. Setelah upacara untuk Sundari, keluarga Sutanto kembali ke rutinitas harian mereka di Jakarta. Namun, ada sesuatu yang berubah. Mereka merasa seakan telah membuka sebuah pintu ke dunia yang sebelumnya tak mereka kenali. Pengalaman dengan Sundari tidak hanya memberi mereka kedamaian, tetapi juga kesadaran yang lebih dalam tentang keberadaan dan misteri yang melampaui dunia nyata. Beberapa minggu setelah upacara, ketika keluarga Sutanto mulai merasa bahwa mereka telah meninggalkan masa lalu yang misterius itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar rumah mereka. Awalnya, hal-hal kecil seperti suara langkah kaki di koridor saat tengah malam, atau bayangan yang bergerak di sudut mata mereka. Bu Sutanto pertama kali menyadarinya. Suatu malam, saat dia sedang membaca di ruang tamu,
Dia merasakan hawa dingin yang menyusup masuk. Meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat, dia melihat bayangan di ujung ruangan yang dengan cepat menghilang ketika dia menoleh. Pada malam lain, Pak Sutanto terbangun oleh suara bisikan di telinganya. Saat dia membuka mata, tidak ada siapa-siapa di kamar. Namun dia yakin bahwa dia mendengar seseorang menyebut namanya. Anak-anak mereka, Rani dan Bima, juga merasakan perubahan. Rani, yang kamar tidurnya menghadap ke taman belakang, sering melihat cahaya yang berkelip-kelip di antara pohon-pohon di malam hari. Seolah-olah ada yang berkomunikasi dengannya dengan kode Morse. Bima, yang lebih rasional, mencoba mencari penjelasan logis. Tetapi bahkan dia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Kejadian-kejadian ini menimbulkan rasa penasaran sekaligus ketakutan di dalam keluarga Sutanto. Mereka mulai bertanya-tanya apakah upacara untuk Sundari telah membangkitkan sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin selama ini tersembunyi di balik tabir realitas yang mereka kenal. Merasa perlu mencari jawaban, Pak Sutanto kembali menghubungi Mbah Srina. Sang nenek tua itu mendengarkan cerita Pak Sutanto dengan serius. Lalu mengatakan, kadang ketika kita membuka pintu ke dunia lain, kita tidak bisa memilih apa yang masuk dan apa yang tetap di luar. Mbah Srina menyarankan mereka untuk melakukan upacara pembersihan di rumah mereka, untuk menenangkan energi apapun yang mungkin telah terganggu. Dia juga memberi mereka beberapa jimat dan mantra untuk perlindungan. Malam itu, dengan bantuan Mbah Srina, keluarga Sutanto melakukan upacara pembersihan. Mereka menyebarkan garam di sekitar rumah, membakar dupa, dan membaca mantra-mantra perlindungan yang diberikan Mbah Srina. Langit malam menyaksikan rumah keluarga Sutanto yang diterangi oleh lilin dan lampu minyak, sementara suara doa menggema di setiap sudut. Setelah upacara itu, kejadian-kejadian aneh mulai berkurang. Namun, Pak Sutanto dan keluarganya sekarang lebih sadar bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Mereka belajar untuk hidup dengan kenyataan bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang berada di luar pemahaman manusia. Mereka tidak lagi takut, tetapi menghargai pengalaman itu sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka. Kisah Sundari dan apa yang terjadi setelahnya menjadi cerita yang sering mereka bagikan ketika berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Sebuah kisah yang mengajarkan mereka tentang keberanian, belas kasih, dan misteri kehidupan itu sendiri. Seiring berlalunya waktu, kehidupan keluarga Sutanto kembali normal. Namun ada sesuatu yang telah berubah selamanya di dalam hati dan pikiran mereka. Pengalaman dengan Sundari dan kejadian-kejadian aneh yang menyusul telah membuka mata mereka pada aspek-aspek kehidupan yang lebih dalam dan misterius. Mereka mulai melihat dunia dengan perspektif yang baru, menghargai setiap momen dan lebih peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Pengalaman itu telah mengajarkan mereka tentang kekuatan keyakinan dan pentingnya menghormati cerita dan legenda yang telah lama hidup dalam budaya mereka. Di malam-malam tertentu, ketika langit terlihat jernih dan bintang-bintang bersinar terang, keluarga Sutanto sering berkumpul di taman belakang rumah mereka. Mereka duduk bersama, berbagi cerita dan pengalaman. Terkadang bahkan membicarakan tentang Sundari dan apa yang mereka alami. Mereka tidak pernah benar-benar melupakan Sundari. Sesekali, ketika mereka melewati tol Cipali, mereka akan melempar pandangan ke tempat di mana mereka pertama kali melihat penampakannya, sebuah pengingat akan malam yang mengubah pandangan mereka tentang dunia. Pak Sutanto dan Bu Sutanto telah mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya empati dan pengertian terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Rani dan Bima tumbuh menjadi individu yang kuat dan penuh rasa ingin tahu, selalu terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru.
kisah Sundari dan kejadian-kejadian misterius yang mengikuti telah menjadi bagian dari warisan keluarga Sutanto. Cerita itu sering diceritakan kembali pada pertemuan keluarga, tidak hanya sebagai pengingat akan peristiwa yang mereka alami, tetapi juga sebagai cerita tentang kekuatan, harapan, dan misteri yang tak terpecahkan. Dan demikianlah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan di Jakarta, di sebuah rumah sederhana, hiduplah keluarga yang telah belajar untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka telah belajar bahwa di balik tirai realitas yang kita kenal, ada lapisan-lapisan lain dari eksistensi yang menanti untuk dijelajahi dan dipahami. Dengan setiap matahari terbit dan terbenam, mereka diingatkan bahwa kehidupan ini penuh dengan misteri dan keajaiban, dan bahwa kadang, kisah-kisah lama dan legenda memiliki kebenaran mereka sendiri, yang layak untuk dihormati dan diingat. Di dalam hati keluarga Sutanto, Sundari tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan, tapi seorang pelindung dan simbol dari sebuah kisah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan itulah, teman-teman, cerita kita malam ini dengan judul Misteri Sundari, Hantu Tol Cipali. Kisah ini, yang berakar pada tradisi dan legenda, membawa kita melintasi batas antara nyata dan tak nyata, menunjukkan bahwa ada lebih banyak misteri di dunia ini daripada yang bisa dilihat mata. Cerita keluarga Sutanto dan Sundari, sang hantu tol Cipali, adalah perjalanan yang mengajarkan kita tentang pentingnya empati, keberanian menghadapi tak dikenal, dan kekuatan cerita yang mampu menghubungkan kita dengan dimensi yang lebih dalam. Saat kita menutup cerita malam ini, mari kita ingat bahwa setiap legenda dan cerita rakyat memiliki akar kebenarannya sendiri. Mungkin, di suatu tempat di luar sana, Sundari masih berkeliaran di sepanjang jalan tol yang sunyi, menjadi pengingat akan cerita yang pernah hidup dan bernapas, dan kini terabadikan dalam ingatan. Sampai kita bertemu lagi di cerita misteri berikutnya, ingatlah untuk selalu berjaga-jaga dan menjaga hati dan pikiran kita terbuka untuk segala kemungkinan. Siapa tahu, kisah berikutnya mungkin saja terjadi pada Anda. Terima kasih telah mendengarkan, dan selamat malam.